Selamat datang di podcastnya Komsel. Dan siang hari ini dapat kehormatan, udah lihat bannernya kan ya, Kuasa Gelap lagi booming hari ini. Dan kita jadi Komsos Paroki pertama yang mengundang Kuasa Gelap. Ini sambutan dari Kompas Kristal keren banget. Dan sudah hadir sang produser yang menjadi maestro di balik Kuasa Gelap, Korobet Roni. Bentar. Dan ternyata beliau itu juga seorang Katolik. Arek Surabaya. Wah, Arek harusnya ada ini ya, cingur sama rawon ya. jadi lapar. Oke. Per hari ini sudah 300.000. Iya, 300 lebih dikit. Berapa? 325. Tuh berarti dalam 4 hari udah 300-an lebih ya. 3 hari dong. 3 hari udah 300-an lebih. Hari ini 500.000 lah. Amin. Amin. 500.000 per 6 Oktober 2024. Oke. Dan ternyata ini menarik banget setelah aku baca profilnya Robert. Ini ternyata memang bercita-cita bikin film Katolik dari kecil. Iya, jadi mungkin sedikit background ya. Saya ini memang dari kecil aneh sih. Kalau nggak aneh nggak jadi film. Gimana tuh kok anehnya? Jadi saya tumbuh dari keluarga menengah ke bawah di Surabaya gitu ya. Dan keluarga saya nggak ada satupun yang Kristen ataupun Katolik. Wah. Semuanya, bukan cuma keluarga inti saya, tapi the whole big family dari keluarga nyokap, bokap semua nggak ada yang Katolik Kristen. Oh. Tapi karena saya tuh suka banget baca, saya kan orangnya dari kecil ansos gitu ya, ngerti. Saya suka baca. Oke. Kelas 4 SD itu saya baca Bible, karena saya suka Katolik ya. Saya baca Bible dari cover to cover kelas SD. Terus saya merasa bahwa wah ini pas nih dengan filosofi hidup saya. Jadi saya memutuskan menjadi Katolik kelas 4 SD. Dan seperti tahu, nggak segampang itu kan jadi Katolik. Saya harus ikut katekisasi dulu segala macam. Iya. Saya baru dibaptis juga SMP kelas 1. Ya, dan sejak saat itu memang saya waktu SD itu sempat pengen jadi romo. Sempat. Karena saya suka mendalami filosofi yang saya kecil yang aneh, suka baca Alkitab, membedah itu. Udah kan anak pembersih. SD ya? Kelas 4 SD. Wow. Tapi begitu SD saya kan SD Katolik, yang sangat strict dan semua laki-laki gitu kan. Jadi kita nakal, kita sering berantem segala macam gitu. Nah begitu SMP masuk ke SMP umum gitu dan perempuan langsung saya jadi romo. Langsung pacaran saya. Ini berarti memang penggagalnya bisa Langsung saya pacaran saya, jadi saya nggak jadi romo lagi udah. Oh gitu. Jadi Jangan ditiru SMP, jangan pacaran dulu. Jangan ya deh ya. Jadi sebenarnya tapi dari kecil langsung pikiran mau masuk dunia sinetron gitu. Tapi karena saya suka baca, saya suka nulis gitu ya. Saya tuh somehow tahu ternyata medium yang cocok dengan saya itu film, karena saya orangnya visual. Karena kalau saya baca novel dari kecil, buat novel tebel-tebel itu saya sudah baca waktu SD. Kalau novel itu harus menjelaskan gambaran secara detail supaya orang kebayang situasinya seperti apa. Nah, saya nggak suka seperti itu. Saya sukanya seperti itu. Jadi waktu saya menemukan medium film, saya tahu saya ingin jadi filmmaker. Jadi waktu kelas 1 SMP, saya tanya itu selalu ngomong saya tuh pengen jadi filmmaker. Oke, saya kan anak aneh. Orang bilang, ini gila ini, udah miskin, Cina gitu kan. Ini jadi filmmaker gimana caranya? Sekali lagi karena berkat Tuhan saya berada di sini. Jadi dari kecil memang hobi nonton film. Iya, karena papa saya sangat suka nonton film, saya diajak nonton film apa aja saya tonton, dan karena saya orang itu obsesif gitu ya, baca suka, nonton suka, jadi segala sesuatu dianalisa, jadi tahu untuk di filmmaker. Pas ada saya. Oke, dan itulah yang akhirnya terpupuk sampai akhirnya data Cira ini pakai data ya. Lulus dari sekolah film Akademi Film New York. Ya, itu sih itu jauh. Jadi setelah saya SD, SMP, SMA gitu kan, saya tahu kuliah kan sebenarnya normalnya kalau pengen jadi filmmaker saya harus kuliah film kan. Tapi menurut aku ngebatis 1995, sekolah film nggak ada, industri film di Indonesia nggak ada. Iya. Terus tadi kan saya udah jelasin, saya miskin gitu kan, sekolah keluarga miskin, nggak ada duit. Jadi terus gimana gitu kan? Cuma ada satu sekolah film di Indonesia dan nggak bagus sekolahnya, maaf ya. Jadi udah mahal nggak bagus gitu. Jadi buat apa gitu kan? Saya pikir udahlah, karena saya jago banget matematika. Saya memutuskan ngambil jurusan menurut saya paling gampang, teknik sipil. Oke. Jadi saya S1 teknik sipil,
Saya tahu karena saya nggak suka teknik sipil, saya kebut yang biasanya 4 tahun minimal, saya 3 tahun setengah saya udah lulus. Karena saya nggak suka. Jadi ratu ya, tapi ya karena memang saya suka matematika, jadi nggak ada kesulitan lah saya kuliah teknik sipil. Orang lain susah lulus. Nah begitu lulus, 98 krisis ekonomi. Jadi kebetulan jalan Tuhan. Jadi saya nggak bisa kerja di sipil, sengaja memang betul saya nggak mau. Terus saya dapat tawaran kerja di perusahaan Amerika di Jakarta. Saya pindah dari Surabaya ke Jakarta. Jadi manajer waktu itu baru usia 21, udah gaji gede, besar, ekspat kan. Saya justru kalau orang lain mungkin senangnya justru malah galau. Masa baru umur segini udah segini, nggak asik. Mana tantangannya? Karena keanehan itu ya. Keanehan itu ya kok ya. Nah, terus waktu itu kalau tahun 2000 itu banyak TV swasta bahkan. Ya, dunia TV booming. Dan kan semua orang teman saya yang kenal saya tahu saya itu bilang film. Dia bilang, Ron, industri film kan is gone di Indonesia waktu itu ya. Ini ada TV buka eksklusif sketch kan. Iya, bisa juga. Saya resign lah dari perusahaan Amerika itu. Terus tahan-tahan. Kenapa? Kita naikin gaji deh, kenapa saja bagus bilang. Loh, lu kalau tahu gue digaji berapa di Trans TV waktu itu kan? Kalian masih mandi. Berapa gajinya? Terus itu Bener nggak ya? cuma 1,1 juta rupiah waktu itu. Jadi buat hidup aja nggak cukup. Tapi terus bilang, terus lu kenapa sih di sini kan berkali-kali lipat? Ya, itu saya kan, I don't care about money. Karena emang idealismenya ke situ. Iya, jadi cutting buat money, susah tapi tahan. Saya ke Trans TV tahun 2000. Pada saat Trans TV belum berdiri, bahkan belum ada, saya udah kerja di sana. Belajar banyak hal lah ya, masih ikut TV ya, beda lah sama film, tapi ya it's a good learning. Terus di sana untungnya ada juga sesama penggemar film bikin Trans Cinema kalau orang tahu. Tahun 2000 Oh iya. kita bikin film judulnya Dea Tahu. Itu saya jadi Astrada, assistant director. Again, I start from the very bottom of the everything. Bikin film 2, semua sukses, dibaca ke RCTI waktu itu baru mau bikin namanya MNC Pictures yang sekarang ada ya. Mereka butuh orang yang ngerti TV tapi juga ngerti film, ya cuma kita kan di Indonesia. Kita dibaca ke sana. Terus saya karena banyak waktu itu saya coba sendiri, bayar sama beli sendiri. Waktu zaman itu tahun 2005, ya tahun 2005 itu FTV itu masih langka. Jadi ini edit aja kan suka cepat. Dari 2005 itu FTV itu masuk langka. Jadi ada di FFI itu ada piala khusus namanya Piala Vidya untuk menghargai FTV. Ya FTV dulu sangat proper lah ya, syuting 15 hari dengan bintang yang benar dan segala macam. Sekarang FTV cuma syuting 2 hari kan. Jadi dulu sangat proper. Sekarang konten lebarnya banyak nggak syuting 15 hari loh, 7 hari juga ada. Anyway, tapi ya namanya FTV lah ya, jadi resikonya masih dikit lah. Saya nulis sendiri, saya direct sendiri, segala macam. Gak nyangka dapat 5 nominasi FFI tahun itu, tahun 2005 itu. Best Director, Best FTV, Best Film ya, Best Screenplay, Best Editing, sama Best Lead Actor Bulan Berita. Kalau orang lain Itu baru kiprah pertama. iya, nyoba lah. Kalau orang lain kan biasanya harusnya seneng, saya cukup sedih ya. Karena saya ngerasa, ini kan bagus ini kok udah dapat nominasi ini ya. Wah, bener. Tapi saya harus nyari ilmu ke tempat yang lebih proper, karena kalau channel cuma segini saya nggak maju kalau udah berpuas diri kan. Mungkin karena miskin gitu kan, saya nyari beasiswa. Ini konsisten, tapi memang benar ya konsisten. Kalau saya bilang gitu gak ada yang percaya gitu. Kalau saya ini beliau miskin, saya dapat beasiswa, kuliah S2 perfilman directing di New York Film Academy NYFA. Selama 3 tahun dari tahun 2008 ya setelah pulang bikin beberapa film, saya happy sih, wah gini banget ya industri film Indonesia di saat waktu itu ya. Terus saya ada tawaran di teman saya bikin film di Denmark sama di Jerman, di Düsseldorf. Jadi setelah 2011 saya pulang, saya hilang lagi 2 tahun. Setahun di Copenhagen, setahun di Düsseldorf. Nah pulang-pulang ke 2013 baru bingung kalau what's next ya. Bikin film, harus support di Indonesia, gitu banget besarnya, beda banget dengan saya. To make sure I want to only make the film that I make, that I want to make, itu ya harus punya PH sendiri. Nah, tapi kan sekarang nggak punya duit, terus gimana? Nyari investor, untungnya, ya bisa nemu investor. Akhirnya tahun 2014 ya, saya diriin company saya pertama, Legacy Pictures, dari CEO-nya, saya
dikasih saham karena tak punya duit kan. Ternyata sangat-sangat sukses dalam waktu singkat itu kita buat banget lah, sukses banget lah. Ternyata suksesnya nggak selalu bagus karena satu suksesnya berkelimpahan duit itu mereka malah merasa udahlah nggak usah produksi lagi sini, kita invest saja karena kita kerjasama dengan Pak Mira, kerjasama dengan screenplay, kerjasama dengan Star Vision dan hampir semua sukses lah ya. Nah kita invest saja, nggak usah bikin lagi film. Nah saya kan bukan investor manager, ya kan filmnya ini ya, iya, ya buat mereka yang penting uang, saya kan nggak penting uang, saya mau bikin film. Jadi saya karena waktu saya CEO-nya, saya merisahkan diri, menaikkan diri saya jadi komisaris. Saya kan share saya di sana cuma 10% kan, jadi minoritas lah. Jadi kita menunjuk CFO kita waktu itu jadi CEO-nya, karena udah just now is a film fund company ya, kayak jadi saya minta izin, saya bikin company lagi, karena saya bikin film kan, ngapain ngurusin investasi? Saya bikin saya bikin Paragon Pictures, saya ketemu partner saya yang punya, yang percaya dengan visi saya ya, Paragon Pictures, Ali Budiman, tahun 2000 ya misalnya 2019. Nah kita waktu itu fokusnya pengennya lebar doang, karena that's what I want to try kan. Tapi dan pandemic happen gitu kan. Pandemic happen 2 tahun kita struggle banget. Ya untungnya kita bisa udah melewati badai dan sekarang kita fokus balik ke film Lebar lagi sih. Dan untuk sekedar teman-teman semua yang nggak tahu tentang dunia film ya. Jadi film Indonesia sekarang ini sangat-sangat thriving. Kalau pengen kerja di film Indonesia saat ini saatnya. Zaman dulu saya itu susah banget kerja di film gitu ya. Saya selalu ditanya kerjanya apa? Oh saya filmmaker. No, I mean your day job gitu. Jadi dikira bukan kerjaan. Tapi sekarang sih filmmaker udah keren dan sangat-sangat menjanjikan. Sebagai gambaran ya, record breaking year kita itu sebenarnya tahun 2019 saat sebelum pandemi. Itu 56 juta tiket terjual untuk semua film Indonesia setahun. Oh. Ya. Setelah pandemi orang bilang udah lah, selesai bioskop lah, semua balik OTT. Tapi ternyata enggak. Tahun 2022 orang-orang datang ke bioskop berbondong-bondong nonton film Indonesia. Another record breaking year 59,6 juta tiket terjual. Orang kan bilang oh ini revenge spending. Iya. Karena 2 tahun kan kalau di rumah kan. Ya. So we expect 2023 slightly low, which is true, turun tapi sangat respectable, masih 56 juta tiket. Terus tahun ini 2024 kita expect naik. Tapi nggak ada yang menyangka bisa senaik ini. Jadi saat ini kita udah terjual 63 juta tiket. Dan projectionnya sampai akhir tahun nanti Desember 82 juta tiket terjual. Dan apa yang kita lihat sekarang ini masih tip of the iceberg. Kenapa? Karena kita masih sangat-sangat kurang layar bioskop di Indonesia. Kita total cuma punya 2.200 layar bioskop di Indonesia. Sebagai benchmark supaya tahu, kita kan punya 280 juta penduduk, ya kan? Harus sengaja ngomong cepat supaya gampang diedit. 280 juta penduduk. Kita cuma punya 2.200 layar. Benchmarknya, Korea itu penduduknya udah 50 juta, tapi mereka punya 8.000 layar bioskop. Kita sangat kurang. Amerika Serikat punya 55.000 layar bioskop. Cina punya 98.000 layar bioskop. Ya, kalau saya yang mimpi ke sana dulu, kita kejar Korea dulu lah, 8.000. Kalau kita bisa 8.000, so it's been 4 times from the screen count sekarang. Jadi kita bisa jual 320 juta tiket nanti. Kalau udah terjadian, kita sih mau lawan negara mana aja, film sih pasti bisa. Boleh happen. So, kalau mau kerja di film, sekarang saat. Ada. Nah, sekarang kita ngomongin kuasa gelap nih, aku penasaran lagi, dari sekian banyak hal yang bisa diangkat dari gereja Katolik, kenapa eksorsis yang diangkat? Gini, jadi saya itu ada kerinduan bikin film Katolik Kristiani itu dari dulu, dan saya kalau ketemu orang kapan bikin film itu, I haven't found the angle untuk bikin cerita Kristen atau Katolik seperti apa. Karena gini, di Amerika itu sempat ada renaissance banyak sekali film Kristiani yang dibikin. Kalau judulnya Fireproof, Fate Like Potatoes, terus The War Room, pernah dengar nggak? Enggak, Islam Dead, itu nggak zaman dulu banget, nggak tahun 2012 2014 itu. Itu banyak banget dan lumayan laku film itu. Tapi menariknya, film-film itu doesn't move the needle. Maksudnya gini, yang nonton cuma orang Indonesia doang. Jadi kalau bilang ya apa bedanya dengan kita datang ke misa tiap hari, ya minggu aja ya kan? We don't spread the gospel, if you know what I mean. Sementara ada film Conjuring tahun 2012, Conjuring. Itu kan dari kisah nyata, waktu itu, kita setting tahun 8, waktu itu orang awam masih boleh melakukan eksorsisme. Sekarang udah nggak boleh, sekarang cuma Roma boleh kan? Itu pun nanti sanction sama Vatikan. Yeah.
Dan ternyata film Conjuring itu saking suksesnya di seluruh dunia dan di Amerika, saya cuma katanya dari Amerika. Ternyata berhasil banyak membuat orang kembali ke gereja. Yang udah tinggal di gereja nih, orang Amerika kan, ke gereja apa? Selalu film itu mereka balik ke gereja lagi. Gak tau karena takut sama setan, gak tau karena apa, tapi menurut saya itu percaya dengan kuasa nama Yesus. Di film itu disebutkan nama Yesus itu ada 272 kali dibandingkan dengan film-film yang drama gitu ya, yang mereka sebisa mungkin nggak menunjukkan nama Yesus karena supaya nggak bikin orang ilfil gitu kan. Nah, tapi kan konteksnya kan in the name of Jesus I compel you gitu kan, nah kan usir setan konteksnya, jadi bukan khotbah. So surprisingly film seperti itu jauh lebih berhasil bikin orang balik ke gereja, dan itu keinginan saya kan. Saya bikin orang-orang dikuatkan lagi imannya setelah nonton film yang saya bikin. Nah, itu pertama, datanya. Oke, saya nggak mau opini, saya mau data. Kedua, saya waktu SMP itu nonton film judulnya The Exorcist di satu TV swasta. Itu filmnya tahun 72, tapi saya nonton tahun 90 berapa ya? SMP lah, 90-an something lah di TV swasta. Saya itu nggak terlalu suka film horor karena saya itu nggak gampang takut sama horor. Nggak tahu kenapa kalau film horor itu tapi Exorcist actually make me scared. Mungkin karena saya Katolik dan itu sangat-sangat Katolik, dan film itu kan sangat-sangat sukses di seluruh dunia dan jadi benchmark film Exorcist di manapun dan menang Oscar segala macam kan. It's really strikes me and stays with me. Jadi memang kenapa pengen bikin film gini. Tapi gimana ya, Indonesia kan negara muslim. Bikin film Katolik gitu kan, ya aneh lah gitu kan. Why would you make that for? Kan? Nah sekarang berbekal dengan cerita bahwa Conjuring ternyata lebih berhasil membawa orang ke gereja. Terus saya juga proses dengan film Exorcist itu. Sekali lagi, ini nggak ada kebetulan, Tuhan buka jalan. Tahun 2016 saya baca sebuah artikel di media online. Oh, ada satu orang Romo di Solo, saya jangan ada namanya, itu melakukan eksorsis secara reguler. Aduh, aneh. Oke, 2016 ya. Saya coba tracking down, susahnya minta ampun. Saya coba telepon, saya coba ditolak terus. Saya ini produser film, bikin film, ditolak terus. Kenapa ya? 2 tahun. Setiap untuk menghubungi Romo ini. Iya, dan saya gerejanya ditolak terus. Saya minta ketemu, ditolak terus. Saya pikir kenapa ya? Bingung. Saya pikir akhirnya tahun 2018 kan saya satu pandemi. Kita punya teman yang dekat dengan KAJ, kita audiensi ya. Saya nonton itu kan. Nah, ternyata baru dijelaskan. Gereja Katolik itu tidak mengendorse hal ini karena apa? Ya dong, kenapa sih nggak mau bahas tentang eksorsisme? Karena masyarakat Indonesia itu sangat-sangat tahayul. Orang kita itu dikit-dikit setan, setan nih. Orang begitu, ada setan gitu. Gak kali hubungan dengan hal tersebut. Orang kita itu senang banget setan, dan kita bercanda ya di Indonesia setiap pengkolan ada setannya gitu kan. Jadi nggak mau bikin orang jadi makin tahayul. Ya dong, jangan gitu dong. Which is true, aku bilang, benar. Kedua, di Jakarta tidak ingin mengkultuskan satu sosok Romo aja. Ya dong, jadi dia nggak mau, makanya Romo itu nggak boleh supaya jangan dikultuskan. So aku bilang gini, Romo, saya itu orang Katolik dan dari dulu bikin ini karena ini satu-satunya angle supaya saya bisa bikin film Katolik. Kalau bikin drama Katolik, siapa yang nonton? Saya kasih datanya soal Conjuring itu. Jadi menurut saya kita itu udah diajarin Yesus, kita harus cari seperti ular terus seperti mati. Cara bisa apapun. Yang penting tujuan akhirnya yang baik kok. Saya pikir membesarkan Tuhan. Jadi beda dengan film horor yang lain. Film horor yang mungkin yang penting setan, yang ini enggak, yang penting Tuhan. Stay convinced. Oh gitu ya, oke kita jadikan, tapi harus sesuai dengan semua ajaran iman atau benar-benar. Tenang aja. Saya ini orangnya suka riset. Saya kan tadi kan anak weird. Aku suka baca segala macam. Saya bikin film Kartini tahun 2017. Saya bikin film yang remeh-temeh seperti Critical Eleven saja. Saya benar-benar riset karena tokoh utamanya itu insinyur minyak. Kita syuting di lepas pantai pengeboran minyak itu. Saya itu riset beneran supaya tahu bagaimana pekerjaan di sono. Saya itu suka banget riset. Dan actually that's one of the reason saya suka banget bikin film. Karena setiap kali film tantangan selalu berbeda dan selalu menarik. Jadi saya nggak takut untuk riset sesuai dengan sesuai dengan ibadah Katolik, ritualnya persis seperti itu. Oke, stage 1 ya kan? Stage 1 kita harus ikut simposium eksorsisme se-Asia Tenggara di Pontianak. Jadi semua pesertanya Romo dari Filipina, dari Korea, dari mana, kita orang film dengerin seminggu tentang eksorsisme. Dan itu yang datang tim riset kita, saya nggak bisa waktu itu kan.
Oh, Terus diizinkan untuk ikut. ya memang harus kan, kalau mau bikin film ya harus ngikutin ini Wah, protokol. Kedua, kita dikasih konsultan promo eksorsis beneran. Jadi di Indonesia promo ya dapat sanction dari Vatikan untuk eksorsis itu cuma berdua, Romo Robini sama apa yang di Bogor. Nah, Romo Robini yang ditugaskan karena Romo Robini ini jauh lebih senior dan sesuai dengan ritual yang pakem lah, dia sangat-sangat pakem gitu. Jadi kita itu tahun 2021 lah ya kan, mulailah kita baca eksorsisme, tahu Gabriel Amor kan, eksorsisme Vatikan, kita baca semua bukunya, kita interview dengan banyak orang yang bukan korban, yang pasien eksorsis itu macam-macam. Karena kasus masuknya di gereja bahwa orang ngomong, saya kesurupan, saya juga bisa, itu banyak banget ternyata orang yang doakan itu. Ya sekali lagi, karena kita orang Indonesia sangat tahayul itu. Padahal dari 90% kasus yang masuk ke gereja itu sebenarnya cuma masalah mental, masalah kesehatan. You know lah ya kan, rasa-rasa dengan kesehatan itu. Tapi memang benar ada 10% yang pusat benar, bukan eksorsisme. Nah, kita sekarang makanya itu kita gimana tuh ngajarin orang buat jalan dikit masalah kesehatan, dan orang cuma 10%. Dan gereja itu kan setiap orang datang minta eksorsis, nggak langsung eksorsis, diselidikin dulu, disuruh konsultasi dulu ke psikolog, dipelajari segala macam. Jadi we do all the adalah kita itu sangat saintifik, kita bicara kalau nggak ngasal, kita nggak tahayul. Kalau benar-benar semua udah diselidiki ternyata masih ini benar-benar puasa gelap ini, maka itu dapat eksorsisme. Nah, kita udah interview dengan banyak sekali pasien-pasien eksorsisme itu. Dan saya cukup happy sih, mereka semua mau cerita dengan kita apa adanya. Dan jika Anda tahu, banyak sekali orang-orang ini dari keluarga-keluarga terkenal di Indonesia, keluarga-keluarga kaya raya semua, jadi bukan orang sembarangan ngasal aja cerita ke kita. Ya tapi sekali lagi kita harus perhatikan kalau ada dengan mereka kan, karena harus dilindungi lah ya. Nah dari semua kisah itu kita pilih yang paling serem lah, yang kita angkat di film Masa ini. It's a real story jadi. It's a real cases. Tapi sekali lagi kita nggak memutuskan orang, makanya karakter Romonya kita buat fiksi. Romo Rendra maupun Romo Thomas di film ini fiksi, nggak ada. Kita ciptakan, karena kita nggak memutuskan manusia, kita hanya mau pengen nama Yesus itu. Ngomongin Romo Thomas sama Romo Rendra, ada alasan untuk memilih mereka berdua, Jerome dan juga Lukman? Oh iya jelas loh, jelas. Lukman is my first choice lah. Dari awal saya tahu saya perlu karakter Romo senior, udah tampaknya Lukman udah Romo banget, gitu kan. Dan dia kebetulan memang Kristiani, dia tahu, saya tahu perjalanan iman dia, dan saya kenal dia sudah lama lah. Saya pertama kali pulang ke Indonesia dia bikin film sama dia, gitu. So I know him from long time. Nyari karakter Romo Thomas sebenarnya lebih susah. Susah karena ya saya sih pengen Kristiani lah paling ya, kalau nggak paling nggak Kristen lah ya untuk jadi orang. Kenapa? Kan kita selama syuting kan berbulan-bulan, riset berbulan-bulan kan sebut nama Yesus terus, bikin tanda salib terus gitu kan. Saya takut kalau teman-teman dari agama lah yang setelah selesai syuting kita convert. Login. Iya, saya percaya banget dengan nama kuasa Yesus. Jadi saya pikir jangan bikin masalah ya kan. Jadi lebih baik yang udah di server kita gitu kan. Dan akhirnya Jerome kayak ketemu ngobrol, ternyata dia Katolik ya. Oke, let's do it. Nah, balik lagi ke masalah yang kasus ekosistem itu. Jadi stage terakhir karena kita akhirnya si Jerome maupun si Lukman harus ikut workshop lah ya, cara eksorsis seperti apa semua segala macam. Nah final stage, ketika stage pertama ikut final stage kita harus nonton beneran sesi eksorsisme. Dan itu seru banget. Saya juga ada di sana, saudara ada, Lukman ada, Jerome ada. Jadi terus the most important thing ada di situ. Iya, jadi ini dia sengaja pilih kasus yang ringan. Jadi cewek ini saya cerita lagi, itu umur 19, dia itu sering di mimpi buruk lah ya. Karena sebetulnya ini cuma mimpi, tapi kenapa mimpinya selalu sama? Mimpinya itu dia ular besar, dan ada satu cowok yang selalu nanti dia. Tampangnya itu kayak Voldemort film Harry Potter, tau nggak? Oh iya. Kayak gitu. Dia pikir pertama mimpi buruk lah ya. Tapi kenapa berulang terus, Bang? Dia ke gereja. Ya seperti biasa ada sedikit terus kan. Long story short, ternyata kakeknya dulu itu ke pesugihan. Gunung Kawi, pernah dengar nggak? Jawa Timur. Iya. Jadi sekarang dia itu nuntut jiwanya cucunya ini untuk diambil. Makanya susah banget diusir, karena ini namanya perjanjian darah iblis. Tapi ini maksudnya berat, karena apa?
karena nggak violent dan nggak sampai terbang-terbang. Kalau yang violent itu beneran terbang loh. Levitating itu is a common thing in exorcism, jadi serem banget. Ya, ini kasus Yang ringan lah ya. yang ringan lah. Jadi nggak ada cekek nggak ada, nggak terbang-terbang. Jadi kita cuma nonton. Lempar-lemparan nggak ada gitu ya. Tapi tetap masih serem sih. Jadi pertama kita kan itu lagi kan, pertama gitu terus dia cepet gitu, udah mulai gitu. Jadi muncul kan. Ini kita tuh di gedung lantai 5, lantai itu bukan tenang. Pohon di luar tiba-tiba bergoyang-goyang gini kayak ada angin. Tiba-tiba udah dia bangun lagi, muka cewek udah berubah. Saya kan saudara, so I know it's a different person. Dia kan nggak apa, matanya, mukanya is already different person. Dan dia langsung ngomong bahasa Latin. Terus lalu di challenge terus berubah jadi bahasa Aramaik. Pemurau ini nggak bisa bahasa Aramaik kali ya bahasa Iya, bahasa Yesus. So ya, sama sejam atau menit coba ngusir nggak bisa, akhirnya dihentikan. Jadi nggak seperti film, proses eksorsisme itu sesi-sesi kayak kalau kita ke psikolog sesi pertama, sesi kedua itu. Tapi kalau ini susah diusir gitu kan. Jadi itu pertama. Karena apa? Karena proses eksorsisme itu berbahaya. Nonton 72 ada Romo yang ngusir setan yang di film eksorsis itu, Romo yang meninggal. Terus kalau pernah dengar film juga The Exorcism of Emily Rose, pernah dengar nggak? Yes, Emily Rose yang meninggal. Jadi nggak main-main, exorcism is a dangerous thing. Makanya sejak saat itu Vatikan tuh melarang jangan ngasal exorcism, harus dapat izin dari Vatikan. Makanya cuma romo tertentu doang belum ada exorcism. Asalnya itu bukan karena kalau membatasi, tapi karena itu berbahaya. Kuasa film is real, demon is real. Dan setelah saya lihat itu sih, ya saya ngomong ke semua orang sih. Jangan sekali-sekali nganggap bahwa adalah setan hayu. It's real. The greatest trick devil that wants to instill to us itu mau buktinya bahwa mereka itu nggak ada. Supaya apa? Supaya kita berdosa seenaknya. Demon is real. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan percaya bahwa bisa. Dan itu berubah banget pandangan seluruh tim dari Jerome, Koroba dan We know what we're doing is real. Jadi langkah berikutnya, skrip yang awalnya kita makin kan saya belajar demonologi. wow. Yang harus. Jadi kita kan, jadi setan di Katolik itu kan ada hierarki. Iya. Kan? Nah ini yang kita belum sebut namanya. Kita pertama pakai nama-nama di itu semua. Tapi setelah kita melaksanakan itu, kita rubah semua di nama fiksi. Karena apa? Nah ini kalau di syuting terus tiba-tiba namanya disebut, terus ngomong sampai kesurupan, siapa yang bisa ngusir? Ya kan? Dan kita betul-betul kan powerful demon, jenderal Lucifer kan. Jadi jangan disebut lah. Jadi kita pakai nama palsu semua kan. yang ada store itu semua itu. Ya, semua. Supaya nggak kembali benar itu. Nah, tapi tetap aja ada hal yang serem. Banyak yang ngomong, kenapa sih setannya selalu film Katolik selalu setannya suster? Nah, ini banyak pertanyaan tuh kayak ya, gini, setan itu suka sekali mocking our religious symbol. Makanya kalau salib dibalik, gitu kan? Hamba Tuhan jadi setan. Suster itu kan hamba Tuhan. Mereka senang banget menyamar jadi itu. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin karena ingin melemahkan iman kita supaya takut sama suster. Kalau pernah dengar dulu kita di sekolah Katolik zaman dulu, ya sekolah Katolik saya juga sekolah Katolik, kan selalu pernah lihat suster kepek apa ya gitu kan, mereka takut ya. Mereka memang suka menggunakan sosok-sosok itu. Dan itu juga dipakai di film Conjuring kan, di film kita juga memang mereka suka menyerupai bentuk-bentuk seperti itu karena mereka ingin ngejek gitu, jadi supaya kita takut ya dalam macam. So it's actually Alkitabiah kita melakukan ini gitu, karena seperti itu mereka itu. Dan waktu syuting settingnya kuburan ya, setelah dicek itu waktu kita lihat nggak ada. Ini kok ada sosok suster apa ya? Kan kita kan nggak manggil ekstra ini. Sesuatu yang terekam yang sebenarnya nggak ada, tapi tiba-tiba ada di sosok suster seperti ini. Tapi kita nggak pakai footage settingnya apa, footage yang di film. Jadi pas syuting pun terjadi hal-hal yang seperti itu. Pasti. Itu Lukman sama Jerome pas ngelihat eksorsis the real di depan mata, yang mereka alami apa bagaimana? Ya serem, tapi akhirnya mereka take this job seriously. Dan itu yang paling penting bahwa kita percaya apa yang kita lakukan ini dengan sesuatu yang real. Kita nggak main-main, kita benar-benar bawa nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau kita main-main ya soalnya nanti datang ya beneran harus kita lawan. Jadi ya bikin film ini susah banget, halangan banyak sekali. Dan dari awal kita udah diperingatin
iblis pasti nggak suka kita nonton film ini, karena beda dengan film lain, kita ini dia meninggikan nama Tuhan, ya kan nggak suka kalau nama Tuhan ditinggikan. Jadi ada aja halangannya, banyak banget, bertahun-tahun. Kita kontrak saudara Bobby itu tahun 2019, terus pandemi sama segala macam, lumayan gila lah, banyak banget halangannya. Tapi sekali lagi kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa gelap kan. Jadi setelah film ini jadi, saya tuh merasa semua jalan dibuka oleh Tuhan. Jadi kalau saya bilang film ini sukses gara-gara Tuhan, saya tuh bukan merendahkan diri, tapi saya tuh ngomong apa adanya. Saya itu orangnya straightforward banget, selalu ngomong apa adanya, dan ini semua berkat Tuhan film ini sukses. Contohnya ya, kenapa ya? Siapa yang nyangka ternyata Paus datang ke Indonesia, bikin semua umat Katolik di Indonesia itu jadi militan. Jadi begitu ada film ini, langsung di-embrace bahwa ini film Katolik. Jadi banyak banget orang berbondong-bondong datang ke bioskop. Karena setelah Paus datang, iman kita dikuatkan semua, orang jadi bangga jadi Katolik. Selama ini Katolik kan, tau lah, bagaimana? Biasa aja lah Ya, terima aja. Beda dengan teman-teman kita Kristen yang lebih pembara gitu kan. Kita Katolik kan selalu, ya, dan gitulah. Tapi setelah Paus datang, everything change. Siapa yang bisa mengatur Paus datang kapan? Ya kan? Siapalah kita ini? Kebetulan, pertama. Kebetulan kedua, kalau Indonesia beberapa minggu sebelum kita naik, itu tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba, memang banyak yang sukses. Dan kita selalu ngomong kalau di market itu rising tide lift all the boats, maksudnya. Jadi karena situasinya jadi bagus, kalau apa aja diterima masyarakat. Kedua, ketiga, waktu kita mau tayang tanggal 3 Oktober itu jauh-jauh hari kita tentukan di Januari tahun 2024 itu. Sekali lagi kita nggak tahu kalau masalah akan datang kan. Yang kedua, kita tuh saingan dengan Joker Fully Tattoo, tau nggak? Joker yang kedua. Oh, Ya, Joker yang pertama sangat-sangat sukses di dunia, kan dapat $1 billion. Tapi yang kedua ini setelah saya riset, film musikal dan segala macam rasanya nggak jalan. Terus saya pakai apa? Kita head-to-head sama Joker. Semua bilang orang, oh Joker dulu kan top banget bikin semua film lain sepi. Saya kok percaya gitu. Dan beneran. Ternyata filmnya sangat-sangat jelek, nggak laku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi ini kan di luar kuasa kita ya. Jadi beneran kalau saya bilang ini Tuhan yang buka jalan, saya nggak percaya. Beneran memang ini kan di luar kuasa kita. Jadi beneran kesuksesan film ini karena Tuhan Yesus. Saya nggak basa-basi, saya bukan orang yang suka basa-basi. Saya always straightforward and everything, but it's true. It's all God's glory. It's not us. It's God. kok sampai ini nggak kayak puasa, novena? Enggak lah, tapi saya tiap hari kan selalu berdoa. Dengarnya sih merinding sih. Jadi Dengarnya sih merinding loh guys, beneran. Bahwa ternyata benar-benar kuasa ini benar-benar terbukti ya, kuasa Tuhan lebih kuat daripada kan Tuhan selalu janji kan Tuhan nggak mau berhutang dengan kita. Jadi kalau kita makan itu di kemuliaan namanya, dia akan yang membuka jalan. Dan pas banget ya, 3 September Paus datang, 3 Oktober tayang. Betul. Ini bukan saya yang merencanakan, Tuhan yang mengatur. Ngasih suasana militan-militan gitu ya. Dan bener sih kayaknya kalau Paus itu bikin ke rumah Katolik jadi lebih kayak membara sih ya, lebih berapi-api sih ya, memang bener sih. Kedepannya waktu kemarin gala premier sempat nyebut katanya mau bikin film bertemakan Ya. agama lain, entah Buddha atau apa segala macam. Karena saya itu, kalau ditanya, apakah ini cuma bisa tonton film Katolik? Enggak juga, karena saya tuh sempat concern tahun 2000 berapa ya katanya? 2018 lah, bahwa makin meningkatnya intoleransi di Indonesia gitu, makin banyak gitu kan, gereja banyak tutup, dibakar, atau apa segala macam, dan juga wihara-wihara juga dibakar. Saya tuh concern banget karena ini bukan Indonesia yang saya kenal. Saya ingin kembalikan lagi orang bahwa kalau saya muluk-muluk lah, ya kan, paling enggak dengan saya bikin film dengan berbagai agama yang berbeda, mereka tuh punya jendela untuk melihat sesuatu yang berbeda. Karena setahu saya, teman-teman yang tertentu tidak mau berteman dengan teman-teman yang lain, gitu kan. Jadi mereka tuh selalu saling curiga, selalu punya pandangan buruk dan segala macam. Saya belajar dari film Czechoslovakia Ernest gitu ya. Itu kan film tentang orang Cina di Indonesia gitu ya. Juga mereka punya tubuh kelompok, miskin dan segala macam. Itu ternyata buka banyak wawasan ke banyak orang bahwa ternyata orang Cina banyak miskin juga ya. Kemana aja lu gue bilang. Ya kan? Ternyata orang Cina juga nggak beda ya dengan suku-suku yang lain ya. Jadi film itu is a very powerful message. Storytelling is a very powerful message. Dan saya harap film seperti Kuasa Gelap ini juga buka mata ke teman-teman agama lain bahwa Katolik itu nggak berbeda dengan kalian. Dan perbedaan yang ada di Indonesia itu bukan sebuah kelemahan tapi sebuah kekuatan.
cuma Indonesia yang bisa seperti ini. Dan I want to show to the world dan ke semua orang bahwa kita ini harus merangkul perbedaan, jangan jadi sebuah perlawanan, tapi perlawanan sebuah kekuatan di Indonesia aja. Dan saya harap setelah itu sih kita bisa berteman tanpa memandang agama, golongan, rasis lah. Setelah film ini dibikin gitu ya, itu sih. That's the message yang mau diutarakan di film ini ya. Dan juga sebenarnya film ini juga sebenarnya lebih ke edukatif. Orang-orang Katolik sendiri sebenarnya ritual itu seperti ini supaya nggak banyak salah kaprah dan segala macam. Wow, banyak sekali dan nggak nyangka ya ternyata sukses banget film ini. Dan pesan buat kita ya bener sih, jangan meremehkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih kuat dari kuasa gelap. Koroni, thank you banget. Thank you. Udah datang ke podcastnya Komsos Kristo dan sukses. Katanya masih akan terus lanjut lagi dari mulai hari ini sampai seminggu ke depan. Ya, saya sih sebulan lebih lah kalau kita ini. Ayo semua orang Katolik, hajar serbu apa nih semua bioskop untuk nonton Kuasa Gelap karena memang sangat rekomend untuk kita belajar tentang eksorsis bahwa seperti inilah ritual di gereja Katolik. Dan thank you teman-teman, dan kita doakan semoga Kuasa Gelap sukses di bioskop dan kita semua jadi berkat buat semoga film ini jadi berkat buat kita semua. Bang Roni, thank you. Salam buat teman-teman di Paragon dan sampai jumpa guys di podcast Kristo selanjutnya.